Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzazundah wa hazamal ahzaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita kokohkan, kita kuatkan jiwa kita, batin kita dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam situasi dan kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan di atas segala wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit sopak, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billah alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah bahan yang akan kita kupas terkait dengan tema kita, membangun energi positif ya di tengah wabah dan musibah. Membangun energi positif di tengah wabah dan musibah. Dengar sih apa yang kita lewati, apa yang kita jalani di tengah-tengah kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Tentu saja bagi kita selaku seorang muslim harus selalu terbangun sebuah kesadaran dan bahkan sebuah pemahaman yang makin harus jelas. Bahwasanya kehidupan dan kematian sesungguhnya telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Dan semua itu harus makin memberikan penyadaran kepada kita agar kita senantiasa ridho di dalam menerima segala ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika hati sudah ridho, maka tentu saja hidup dan kehidupan kita ini akan terasa nyaman. Dan kalau kita sudah merasakan kenyamanan di dalam menjalani hidup dan kehidupan, maka tentu ini adalah awal bagi kita untuk selalu berada di dalam ketenangan, terbebas dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Oleh karena itu, tetaplah berpikir untuk senantiasa positif atas apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada semangat husnudzon, gitu kan? Ada semangat untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat hati senantiasa berhusnudzon kepada Allah, saat hati senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka kita akan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa mendapatkan kenyamanan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sebab memang kita sebagai manusia adalah makhluk yang serba terbatas, serba lemah, bahkan tentu saja kadang mudah gelisah dan resah. Namun dengan senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah, maka tentu saja hal itu akan makin memantapkan langkah kita untuk senantiasa yakin akan segala qada dan qadar si Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Termasuk takdir kita untuk sejam ke depan juga kita tidak pernah tahu.
apalagi tentu untuk sehari ke depan dan untuk hari-hari yang kita lewati nanti. Namun tentu saja sekalipun kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di hari esok terkait dengan takdir yang akan terjadi yang menimpa pada kita sejam ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan arahan kepada kita selaku hambanya agar senantiasa memiliki semangat untuk selalu positif. Bagaimana kita merencanakan apa yang harus kita siapkan di hari esok. Inilah ayat yang sesungguhnya senantiasa Allah ingatkan kembali kepada kita, sebagaimana tertera di dalam surah Al-Hasyr, ya, surah ke-59 di ayat yang ke-18. Bagaimana Al-Quran disyaratkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru mereka yang beriman, dan tentu mereka yang respon akan panggilan Allah, akan seruan Allah, dia akan senantiasa mendengar, akan senantiasa memahami dengan hatinya terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dan di antara ciri orang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa optimis, senantiasa yakin dengan apa yang menjadi ketetapan dari apa yang Allah putuskan di dalam hidup dan kehidupannya. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala menetapkan putusannya, maka tentu putusan itu adalah putusan yang terbaik. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Apa yang kita rencanakan hari ini sesungguhnya akan memberikan pengaruh bagi apa yang nanti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka sebuah planning, sebuah perencanaan di dalam menata hidup dan kehidupan ini tentu saja menjadi bagian penting dari apa yang harus menjadi pijakan langkah dari seorang muslim. Sebab ketika mereka merencanakan hidup dan menata hidup dengan benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka tentu di sanalah akan hadir ketenangan, akan hadir ketentraman. Saat dia mendapatkan kebahagiaan, tentu dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap mengoptimalkan setiap anugerah yang Allah berikan kepadanya sebagai pijakan bagi dirinya untuk makin menambah hidup dan kehidupannya dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Dan saat musibah terjadi dalam kehidupannya, termasuk wabah di dalam kehidupannya, dia akan senantiasa bersabar. Sabar untuk selalu hidup di dalam ketaatan. Sabar untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Karena dia yakin di balik perkara-perkara tersebut ada pelajaran, ada hikmah, bahkan ada peringatan berharga di dalam menapaki hidup dan kehidupannya. Inilah pribadi dari karakter muslim yang tentu saja harus selalu tertanam di dalam diri kita. Manakala kita mendapatkan anugerah Allah, maka anugerah itu menjadi jalan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa syukur itu pada intinya tentu kembali kepada pelakunya itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merasa untung dan diuntungkan manakala kita bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan pernah merasa rugi dan dirugikan manakala kita ingkar. Karena untung dan rugi sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka betapa ruginya hidup dan kehidupan kita manakala kita tidak mengoptimalkan setiap apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, yang kemudian ini tentu akan memuliakan hidup dan kehidupan kita. Maka inilah langkah penting dalam kehidupan, bagaimana menghadirkan setiap anugerah
menjadi langkah penting di dalam kehidupan kita untuk makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dengan hal-hal yang tidak kita sukai, senantiasa kita bersabar, sabar dalam taat, bahkan sabar di dalam kaitan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita, sehingga kita senantiasa berhusnuzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsu ma qaddamat lagat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dia rencanakan hidup sehingga apa yang dia jalani tidak semata-mata hanya menjalani, tapi apa yang dijalani tentu bermuara kepada semangat untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kata takwa diulang sampai 2 kali di ayat ke-18 di surah Al-Hasyr ini, menggambarkan kepada kita cermin manusia yang tunduk patuh kepada Allah ditandai ketika mereka mendapatkan anugerah, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa menghadirkan setiap anugerah itu sebagai jalan bagi dirinya untuk makin bertambahnya kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupannya. Ia tidak tinggi hati, ia tidak jumawa, ia tidak sombong, tidak takabur, karena setiap anugerah itu dikembalikannya kembali kepada Allah. Oleh karena itu secara lisan meluncur dari lidahnya kalimat syukur kepada Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb pemelihara alam semesta. Dengan kasih, kalimat hamdalah adalah wujud syukur dari bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya. Demikian halnya ketika kata takwa diulang untuk yang kedua kalinya, memberikan pelajaran kepada kita dengan pelajaran yang demikian berharga, bahwa mereka yang tatkala mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, mereka yang kandas di dalam melewati kehidupan, dia tidak pernah berputus asa, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan siapapun, tapi dia kembali berpijak kepada semangat untuk senantiasa menghadirkan sabar sebagai ruh dan nafas di dalam perjuangan. Dia sadar betul bahwa apapun yang dilakukannya, setiap perkara yang dijalaninya, Allah Maha tahu, Allah Maha teliti, Allah Maha mengawasi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kasih, ayat ke-18 di surat Al-Hasyr ini tentu menjadi pijakan berharga di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, terlebih dalam situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini. Tetapkan hati dalam keimanan, tetapkan hidup untuk senantiasa menjaga ritme ibadah dan amal soleh kita, dan tentu saja merencanakan hal-hal penting di dalam kehidupan, hal-hal terbaik di dalam hidup untuk menjadikannya sebagai investasi ibadah dan karya amal soleh. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, semua tentu berada di dalam pengawasan Allah. Allah yang Maha teliti, Allah senantiasa memperhatikan. Siru alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Maka rencanakanlah apa yang harus terencanakan itu, agar di saat sukses tentu saja kita senantiasa tawadu dan tidak jumawa, agar kita senantiasa meyakini semua itu berasal dari Allah SWT. Sebagaimana halnya kita rencanakan apa yang saya rencanakan dalam hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa mengedepankan jiwa husnudzon kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, agar di saat kita gagal, agar di saat kita kandas, kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, tapi terus berjuang untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Maka tentu saja jiwa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, sesungguhnya berbanding lurus dengan nilai-nilai takwa. Artinya
Orang yang bertakwa artinya orang yang senantiasa meyakini bahwa apapun yang menjadi ketetapan di sisi Allah SWT itu adalah ketetapan yang terbaik. Maka ia tidak akan pernah mengeluh, ia tidak akan pernah berputus asa, dan ia yakin pada saatnya Allah SWT akan memberikan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya. Bukan nilai kebaikan yang sifatnya sementara waktu, tapi nilai kebaikan yang tentu akan dibawa, akan diraihnya tatkala ia kembali menghadap Allah SWT. Sehingga kemuliaannya pun tentu berlaku bukan hanya mulia di dunia, tapi juga kemuliaan yang ia dapatkan di akhirat nanti. Maka inilah sesungguhnya bagian dari keberkahan. Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Kebaikan yang hadir dari kehidupannya ketika ia hidup di dunia, dan kebaikan dari apa yang ia peroleh tatkala ia kembali kepada Allah SWT. Dengar sih, dalam situasi, dalam kondisi seperti saat sekarang ini, ketika kita masih berhadapan dengan COVID-19, tentu banyak koreksi, banyak evaluasi dari bahan muhasabah yang harus dilakukan. Terlebih tentu saja sebuah pertanyaan penting yang pada gilirannya harus semakin menancapkan keimanan di dalam diri kita. Apakah corona ini akan segera berakhir ataukah tidak? Maka semua tentu hanya Allah yang Maha tahu. Maka mari kita hiasi kehidupan kita ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Hiduplah dengan normal, agar kita selalu yakin bahwa di balik ketetapan Allah begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, bahkan peringatan berharga, agar kita makin baik dari waktu ke waktu. Allah SWT menjadikan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak dengan sia-sia. Ada sesuatu yang tentu saja Allah rencanakan, bukan sesuatu perkara yang sifatnya kebetulan, bukan perkara yang kemudian dibuat-buat, tapi tentu dengan perkara yang benar, tentang perkara yang hak, dari apa yang kemudian betul-betul menjadi pijakan untuk bisa mendapatkan jalan keberkahan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, nilai takwa juga mengajarkan kepada kita fondasi tentang pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Jauhi kekufuran, karena kekufuran hanya akan mendatangkan kerugian, hanya akan mendatangkan bala dan bencana, hanya akan mendatangkan kehinaan dan kebinasaan. Allah SWT bahkan di beberapa ayat memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan gambaran dari sebuah perumpamaan yang di dalamnya tentu saja mengandung hikmah. Kita lihat di dalam surah An-Nahl, di surah yang ke-16, di ayat yang ke-112, bagaimana Allah SWT memberikan sebuah gambaran dengan gambaran kehidupan yang sangat luar biasa. Bagaimana di balik setiap hal dari apa yang Allah gambarkan dengan perumpamaan tersebut, ada pelajaran berharga bagi mereka yang mau menghadirkannya sebagai pelajaran, yang mau menghadirkannya sebagai peringatan, sehingga ia tidak larut di dalam perilaku yang menyimpang. Ia kembali kepada ketetapan di sisi Allah SWT. Kita lihat di surah ke-16 ya, surah An-Nahl ini, di ayat ke-112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Fakafarat bi'an umillah. Akan tapi sayang penduduk negerinya itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal juwal khauf. Maka Allah timpakan kepada penduduk negeri itu dengan kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun. Diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan.
Pendengar AC, ayat ini syarat dengan pelajaran, syarat dengan hikmah. Demikian juga peringatan. Bagaimana Allah memberikan sebuah gambaran tentang sebuah negeri yang di dalamnya tentu terhimpun manusia. Dari satu bentuk peradaban, dari satu bentuk komunitas, yang awalnya penduduk negeri itu Allah berikan kepadanya kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, mutmainnah. Sumber daya alam melimpah ruah, apa yang diinginkan bisa dipenuhi dan terpenuhi, tidak kekurangan suatu apapun dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rizkinya itu melimpah ruah dari segenap tempat. Allah berikan semuanya itu. Negeri yang tenang, negeri yang aman, jauh dan terbebas dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Namun ternyata kondisi ini berubah. Dari yang tadinya tenang menjadi penuh dengan kegelisahan dan keresahan. Dari yang tadinya aman, penuh hiruk pikuk dengan perkara-perkara yang menimbulkan rasa takut, kepanikan, dan kecemasan. Apa sebetulnya yang menjadi sebab? Fakafarat bi'an umillah. Akan tetapi sayang, penduduk negeri itu banyak mengingkari nikmat Allah, banyak yang kufur nikmat. Artinya, sebuah kenikmatan itu akan berubah menjadi laknat, akan berubah menjadi azab, tatkala apa yang dibangun dalam kehidupan dari sebab anugerah Allah tidak dijadikan sebagai langkah untuk makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang kufur, mereka yang ingkar kepada hukum-hukum Allah, mereka yang menentang, maka mereka tentu akan mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan, kerugian, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Fa'azaqahallahu libasal ju'al khauf. Allah timpakan kepada mereka dengan bencana kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Ketenangan, kenyamanan pada akhirnya berubah menjadi kondisi yang penuh dengan kegelisahan, penuh rasa takut, penuh dengan kepanikan, bahkan bencana datang di mana-mana. Tentu semua ini adalah akibat dari apa yang diperbuat. Allah SWT tidak pernah zalim kepada hambanya, sepanjang hambanya itu senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa mengoptimalkan setiap apa yang diberikan untuk makin mendatangkan nilai keberkahan, yakni bertambah-tambahnya kebaikan di dalam kehidupan. Bukankah Allah SWT telah mendatangkan para rasul? Bukankah Allah SWT telah menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya dalam kehidupan? Manakala petunjuk, manakala pedoman, manakala jalan cahaya itu tidak diindahkan dalam kehidupan, maka tentu akan terjadi bala dan bencana. Akan terjadi berbagai perkara yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Bima kanu yasnaun, diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadahumul azab wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ngarase, inilah bahan tafakur kita, bahkan inilah bahan muhasabah kita. Mengoreksi, mengevaluasi bagaimana saat ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, seharusnya kita syukuri. Saat kita berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, kita senantiasa sabar, ridha dengan segala ketapannya. Namun tentu di balik itu ada bahan koreksi dan bahan evaluasi. Ada apa di balik ini semua? Karena kalau kemudian kita cermati ayat-ayat dalam Al-Quran, satu bentuk wabah, satu bentuk bencana bisa terjadi, salah satunya adalah ketika banyak manusia yang ingkar kepada aturan-aturan Allah SWT. Maka ini menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita
untuk selalu dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diberikan kesehatan, selayaknya kita syukuri nikmat sehat ini sebagai bentuk anugerah si Allah Subhanahu wa taala. Maka optimalkan kesehatan itu untuk bisa meningkatkan gairah ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menambah investasi hidup kita dengan amal soleh. Sebagaimana halnya tatkala anugerah itu datang dalam kehidupan kita, rasa syukur itulah yang nanti akan makin menambah keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup itu memang tidak selamanya indah, tidak selamanya kita berada dalam kesehatan. Sekali waktu kita mungkin ditimpa dengan sakit dan kita didera dengan sakit. Namun hamba yang beriman adalah hamba yang tatkala mendapatkan sakit, dia senantiasa ridha akan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas segala sakit yang derita, dan tentu saja ini akan menjadi penggugur di atas segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Bahkan sampai ketika ia wafat sekalipun, di saat ketika dia dalam kondisi sakit, dalam kondisi di mana sakitnya makin bertambah, yang kemudian menimbulkan kepayahan bagi dirinya, dia tetap berhusnudzon kepada Allah. Dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Maka tentu saja semangat husnudzonnya ini, semangat berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat sampai ketika wafat terjadi dalam kehidupannya, akan mengantarkan dirinya ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hisaban kepada dirinya, karena karakter hidupnya senantiasa terbangun dari sifat husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran penting yang sesungguhnya hari ini harus kita bangun. Ketika kita sehat, nikmatilah sehat ini sebagai anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan kesehatan, sesungguhnya kita seakan-akan mendapatkan dunia secara keseluruhan. Karena apalah artinya ketika kita ini mendapatkan limpahan rezeki berupa materi, namun kemudian kita sakit dan kita tentu tidak bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati dari anugerah itu. Maka sehat sekali lagi adalah anugerah terindah di Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan kesehatan, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia secara keseluruhan. Karena nilai sehat itulah yang akan menggerakkan dirinya untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dalam dirinya, yang kemudian tentu saja akan makin bertambah kebaikan tatkala disyukuri, tatkala menjadikan dirinya makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sakit dan ia jadikan sakit itu sebagai bentuk langkah hidup untuk makin sabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu adalah bagian dari apa yang nanti akan mengantarkannya pada kafarat, yakni penggugur di atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Bahkan sampai ketika ia wafat dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, dalam keadaan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka inilah bagian dari husnul khatimah, bagian dari penghujung kehidupan yang terbaik, dari apa yang mengantarkannya menuju surga Allah, dan dia terbebas dari segala bentuk hisab. Dengar kasih, wabah dan musibah sejatinya memang tidak boleh menjadikan kita jadi patah semangat. Kita harus senantiasa optimis, senantiasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka mari kita hiasi setiap langkah hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa berada di dalam ridha Allah, senantiasa berhusnudzon kepada Allah, dan senantiasa berupaya untuk bisa menjalani langkah hidup dan kehidupan kita dalam ketaatan kepadanya. Sebab kehidupan di dunia ini begitu singkat. Namun singkatnya kehidupan kita di alam fana ini akan banyak menentukan arah langkah perjalanan kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita setelah kematian kita
adalah perjalanan yang demikian panjang. Yang tentu ini semua harus kita yakini, karena bagian dari keimanan, bagian dari karakteristik seorang mukmin adalah mereka yang meyakini akan adanya hari pembalasan, akan hadirnya perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara akan diminta pertanggungjawaban. Maka tentu saja kehidupan dunia yang sementara waktu, dari kehidupan yang amat sangat singkat ini, tidak boleh disia-siakannya. Berapa tahun sih kita bisa hidup di alam fana ini? Sampaikah kita 100 tahun? Wallahu alam. Jangankan 100 tahun, ya kan, di usia-usia awal saja, ketika seorang anak manusia dilahirkan, ada yang ketika dilahirkan langsung diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada yang masih dalam janin pun diwafatkan oleh Allah, ketika Allah SWT berkehendak menentukan segala perkara. Dan satu hal yang harus disadari dalam kehidupan kita, semakin usia kita bertambah dalam angka, dalam nominal, kenyataannya kita bukan semakin kuat, bukan semakin hebat, tapi justru makin lemah. Maka yang harus kita cari, yang sejatinya kita minta kepada Allah terkait dengan usia kita, bukan pada angkanya, bukan pada nominal yang makin bertambah, tapi justru pada keberkahannya, pada nilai investasi hidup yang bermuara kepada nilai ibadah dan karya amal saleh. Usia kita mungkin sangat belia, usia kita mungkin tidak sampai di 70 tahun, hanya sampai di 50 tahun, 40 tahun atau kurang dari itu. Namun tatkala hidup dan kehidupan kita senantiasa diisi dengan investasi ibadah, karya amal soleh, maka kehidupan yang singkat itu akan mewarnai hari-hari kita dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya. Tengoklah bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW. Usia beliau 63 tahun, namun ternyata usia beliau menjadi bagian dari keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Bahkan setelah 15 abad, nama beliau senantiasa diingat, dikenang, dan tentu menjadi uswah hasanah, menjadi contoh teladan terbaik yang tentu akan menghadirkan motivasi, menghadirkan semangat dalam kehidupan kita untuk makin mulia dalam hidup dan kehidupan. Rasulullah SAW menjadi contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Maka inilah yang juga harus kita cari dan kita perjuangkan dalam hidup dan menata hidup. Apa yang kita peroleh hari ini? Apa yang sudah kita perjuangkan hari ini? Tentang usia kita, tentang masa muda kita, tentang masa sehat kita, tentang masa senggang kita, tentang hidup dan kehidupan kita. Masa muda kita optimalkan sebelum datang masa tua. Masa sehat kita gunakan sebelum datang sakit. Masa senggang kita gunakan sebelum datang masa sempit. Demikian halnya juga ketika masa senggang kita gunakan sebelum datang kesempitan dalam kehidupan kita. Ketika peluang dan kesempatan sudah tidak lagi ada dalam kehidupan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup peluang dan kesempatan dalam kehidupan kita, maka betapa ruginya hidup dan kehidupan manakala peluang dan kesempatan yang Allah berikan di masa hidup tidak kita optimalkan untuk ibadah dan amal saleh. Di saat kematian terjadi dalam kehidupan, kita baru menyesali atas apa yang selama ini kita perbuat, tidak menorehkan prestasi ibadah dan amal saleh. Namun tentu semua itu menjadi perkara yang sia-sia. Menyesal di saat kematian sudah terjadi adalah perkara yang tidak berguna, perkara yang sia-sia. Maka hadirkan hari ini, ketika peluang dan kesempatan hidup masih Allah berikan kepada kita, yuk saatnya kita senantiasa hidup dalam ketaatan, membangun semangat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah SWT, agar hidup dan kehidupan kita makin terasa indah, makin terasa nyaman dalam balutan ketaatan kepada Allah SWT. Wabah, musibah yang terjadi saat sekarang ini tidak semestinya menjadikan kita lemah, tidak semestinya menjadikan kita putus asa, tapi terus berharap dan berharap kepada Allah SWT
tetap berpikir positif tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Sebab di balik apapun yang terjadi, semua berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah ketetapan yang terbaik yang semestinya kita cari dan kita perjuangkan. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara kita pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan dalam kehidupan kita untuk terus menata ulang apa yang menjadi agenda hidup dan kehidupan kita di alam fana ini, bagi dan kehidupan kita. Setiap detik kita, setiap menit kita, setiap jam kita, hari kita, pekan kita, bulan kita, bahkan berganti tahun dalam kehidupan kita, betul-betul menorehkan karya-karya terbaik dalam kehidupan kita, syarat dengan investasi ibadah, syarat dengan amal soleh, karena itulah yang sungguhnya akan memberikan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah